Tuhan, terima kasih buat hari ini. Betapa Engkau dahsyat bagi kami. Kau ajaib. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Oleh karenanya kami mau menaikkan lagu cinta untuk-Mu, karena Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Oh, lagu cinta untuk-Mu. Ini hidup kami Tuhan, kami bersyukur sebab Tuhan baik. Oh. Ajar kami Tuhan, dalam hari-hari kami, biarlah kami terus menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau setia. Kami harus setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap
tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, tetap setia, tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan. Shalom warga kerajaan yang luar biasa, selamat datang kembali dalam Voice of Victory. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Discipline the Mind. Diangkat dari 2 Korintus 10 ayat 4-5, karena senjata kami dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Disiplin the mind. Saudara suka atau tidak suka, ketika kamu dan aku telah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak Tuhan, kita punya musuh. Kita punya musuh. Whether you like it or not, saudara ready atau tidak, saudara dan saya udah punya musuh. Dan musuh kita itu bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, roh-roh jahat di udara. Saudara, Efesus 6 ayat 11 bilang begini, kenakanlah seluruh selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara tahu iblis itu menipu. Menipu, saudara, sejak awal memang dia dikatakan adalah penipu. Bahkan Yesus berkata dalam Yohanes bahwa dia adalah pembunuh manusia. Dia nggak punya agenda yang baik buat saudara dan saya. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saudara dan saya, kenapa harus self-discipline, discipline the mind? Harus selalu ready, selayaknya prajurit yang sedang berperang. Karena memang, suka atau tidak, kita sudah punya musuh. Dan peperangan ini bukan melawan darah dan daging. Bukan melawan suami atau istri kamu atau mertua kamu, no. Tetapi melawan itu tadi, tipu muslihat iblis. Sebab itu kata Tuhan, gunakan selengkap senjata Allah supaya kamu dapat melawan itu dan tetap berdiri setelah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Makanya tadi dikatakan di dalam 2 Korintus 10, senjata kita ini bukan senjata duniawi, karena lawan kita juga bukan darah dan daging, tetapi tipu muslihat iblis. Saudara bisa bilang, cuma ditipu doang. Saudara, Hawa itu cuma ditipu. Dalam Kejadian 3 dikatakan, bukankah tentu Tuhan mengatakan kamu boleh makan semua buah ini yang ada di taman, bukan?
Tetapi kan itu tipuan. Jelas Tuhan gak bilang begitu. Hawa sadar. Hawa bilang no. Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali satu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tetapi iblis berkata hari itu, sebenarnya kalau kamu makan itu kamu tidak akan mati. Nah, itu tipuan semua yang ditaruh di kepala kita. Peperangan itu ada di kepala kita. Sebab Amsal katakan, as he thinketh in his heart, seperti apa seseorang berpikir dalam hatinya, dalam pikirannya, so is he. As he thinketh in his heart, so is he. Kamu, you are what you think. Maka itu hati-hati dengan pikiran. Iblis itu hanya menipu, tapi hasilnya, saudara tahu, Hawa akhirnya memakan buah itu dan memberikan kepada suaminya. Lalu pada Hawa bilang, ini gara-gara kamu iblis. Do you know apa yang akan iblis bilang? I didn't do anything, saya cuma tipu kamu. Kamu yang memilih untuk bisa mau ditipu. Hati-hati saudara, tipuan pun menghasilkan kerusakan yang luar biasa. Tetapi toh Yesus berkata, tapi aku datang supaya kamu punya hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Artinya kamu dan aku bisa kembali memiliki hidup Zoe-nya Allah. Maka saudara yang terkasih, karena iblis is a liar, dia tahu semua tipuan di dalam battle mind kita. Peperangan itu ada di pikiran kita, saudara. Disinilah kita ditaruh, kamu gak berharga, kamu gak mulia, gak ada yang sayang sama kamu. Kalau cuma dosa begitu kecil aja gak apa-apa. Itu ditaruh di sini. Kalau kamu gak pakai cara-cara dunia, kamu gak bisa memenangkan project ini. Itu semua ditaruh iblis di sini. Dan Roma 12 katakan berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya engkau tahu bagaimana apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saya mau bilang, pikiran kita ini udah banyak korslet, saudara. Itu sebabnya tadi dikatakan, senjata kami bukan senjata duniawi, tetapi senjata kami adalah untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ada stronghold di sini. Contoh ya saudara, saya pernah dengar seorang ibu bilang sama anaknya, kalau kamu sama istrimu gak usah terlalu baik. Kalau terlalu baik nanti kamu diinjek-injek. Orang tua saya juga pernah ngomong sama saya, kalau mencintai suami itu jangan 100%. Tetapi kan itu, saya mau bilang itu di stronghold di pikiran kita yang sudah salah, saudara. Bagaimana kita diajarkan dari kecil di lingkungan, stronghold yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tadi katakan 2 Korintus, supaya menentang pengenalan akan Allah. Makanya Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena kurang mengenal Allah. Itu yang ditaruh oleh iblis. Tetapi hari ini kita patahkan dengan cara kita menundukkan pikiran kita di bawah pikiran Kristus. Bagaimana caranya? Saya percaya kalau iblis itu dia berdusta karena dia bapa segala pendusta, kata Yesus, dia mendustai kita, maka lawan dari dusta adalah kebenaran. Dan Yohanes 17 ayat 17 katakan, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu kebenaran. Jadi kita menundukkan pikiran kita tentu di bawah pikiran Kristus, kita menundukkan di bawah firman Tuhan. Saya percaya saudara terkasih, disiplin the mind. You are what you think. Harus ganti semua ini, berubahlah. Metanoia oleh pembaharuan akal budi kita bisa dilakukan oleh firman Tuhan. Apa yang sudah korslet tadi, kamu gak bisa mengasihi 100%, gak terlalu baik sama orang itu, gak baik, itu dikalahkan dengan firman Tuhan. Ketika saya tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan saudara dan saya. Jadi saudara, battle mind itu ada di pikiran, maka mulailah dengan menundukkannya di bawah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu berkuasa saudara untuk mengajar, 2 Timotius 3 ayat 16, untuk memberitahu kesalahan, baru saudara memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Gak langsung jadi benar. Contoh, seorang suami yang tadi selalu dikasih tahu sama orang tuanya, jangan terlalu baik sama istri, nanti kamu diinjek-injek. Maka saudara yang terkasih, waktu kita baca firman Efesus 5 katakan, hai suami kasihilah istrimu. Kita jadi diajar, lalu diberitahu kesalahan. Seperti Kristus mengasihi jemaat, jangankan yang lain-lain, nyawanya pun diberikan. Di situ kita tahu kesalahan kita dan akhirnya diperbaiki kelakuan, baru kita jadi orang benar. Saya percaya maka itu dikatakan orang yang merenungkan Taurat, firman Tuhan siang dan malam, apapun yang dia buat selalu berhasil. Berhasil karena dia jadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan saya percaya dia tidak lagi salah memilih keputusan. Saudara yang terkasih, firman Allah itu adalah seperti pedang bermata dua yang lebih kuat dan tajam daripada pedang bermata dua manapun. Pedang kanan kirinya sama-sama tajam. Bermata dua itu artinya kanan dan kiri sama-sama diasah. Dia menyusup amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita.
Jadi saya percaya kalau ada firman Tuhan di dalam kita baca, renungkan, perkatakan saudara, maka saya percaya itu akan diam di dalam hati kita yang terdalam dan sanggup memisahkan, membedakan pikiran, perasaan. Contoh, apa benar yang kamu lakukan itu? Firman itu kan mengoreksi kita saudara, dan akhirnya kita akan terus hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, dan yang kedua saya mencatat, dilatih saudara, dibaca, direnungkan, disimpan, diperkatakan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Diperkatakan. Dan saudara, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Lawanlah iblis. Ini lawan saudara. Saya beberapa kali ada dalam keadaan yang iblis menaruh pikiran-pikiran di pikiran saya saudara. Menaruh tipu muslihat, itu saya lawan. Contoh, satu kali saya bertengkar dengan suami saya, dan mulai iblis taruh, oh kamu begini, suami kamu begini. Lalu saya bilang, iblis, kau gak punya kuasa atas tubuh, jiwa, dan rohku dan kehidupan keluargaku dan suamiku. Suamiku adalah orang yang sangat luar biasa, sangat mengasihi kami, mengasihi aku, dan aku percaya bahwa pernikahan kami menjadi berkat, menjadi teladan, pernikahan kami kuat. Begitu saudara, saya langsung lawan itu iblis. Jangan didiam-diamin saudara. Ya kamu gak berguna, iya. Oh iya, gak ada yang sayang sama kamu, iya. Jangan entertain perasaan, pikiran salahnya kamu. Maka saudara yang terkasih, ketika saya bilang iblis kau diam karena kamu punya kuasa, aku lawanlah iblis, tunduk kepada Allah, lawan iblis, dia akan lari daripadamu. Maka setelah itu saya menelpon suami saya, dan ternyata saudara, segala sesuatunya jadi luar biasa. Iblis itu mencuri, membunuh, membinasakan. Jangan biarkan dia lakukan itu pada kamu. Dan pada akhirnya pilihan ada di tangan kamu dan di tangan aku. Dalam Yosua dikatakan, aku menghadapkan langit dan bumi sebagai saksi hari ini. Kamu mau pilih hidup atau mati, kutuk atau berkat. Pada akhirnya bukan orang yang memilihkan itu buat kamu dan aku. Keputusan kamu hari ini menentukan seluruh jalan hidup kamu. Kalau kamu putuskan untuk saya tidak mau ditipu iblis, aku mau menundukkan pikiranku di dalam firman Tuhan, sehingga aku bisa selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, maka itu akan terjadi. Hidupmu akan sangat luar biasa. Pilihlah hidup, maka kamu akan hidup. Pada akhirnya, mana yang kamu pilih? Saya memilih untuk mendisiplinkan pikiran saya di bawah pikiran Kristus, dan pasti berkemenangan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap yang menyaksikan firman Tuhan dibagikan hari ini, mereka memilih untuk mendisiplinkan pikiran di dalam Kristus. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam firman-Mu kami menemukan kebenaran, diperbaiki kelakuan kami, dan kami akan hidup dalam kebenaran dan memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa segala sesuatu yang hari ini disampaikan gak kembali dengan sia-sia. Tuhan berkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.